Halo, selamat sore semuanya, sahabat kuat. Halo, boleh dinyalakan ya untuk Selamat sore. mikrofonnya dan juga kameranya, terutama kameranya ya, biar kita semua bisa kenalan dan saling menyapa dengan sahabat kuat dari seluruh Indonesia. Nah, di sini kan kakak bisa ngeliat nih akhirnya wajah-wajah sahabat kuat. Itu yang benar. Ada banyak, wah ternyata ada dari satu Pekanbaru ini barengan ya dari sekolah kayaknya. Halo, satu Pekanbaru. Wah, ramai sekali. Nah, juga ada banyak nih sahabat kuat dari rumah masing-masing juga ya. Apa kabarnya pada sore kali ini? Baik, Baik, baik. Alhamdulillah. Kita pada sore kali ini sudah tahu belum mau ngapain? Tahu. Iya, jadi pada pada kesempatan kali ini kita semua akan webinar ngobrol-ngobrol santai dengan salah satu ilmuwan dunia, kebanggaan kita dari Indonesia. Yang sudah tahu belum atau pernah membaca berita atau artikel atau menonton podcast atau TV tentang beliau? Ada yang sudah tahu atau ada yang sudah Sudah, mengenalnya? sudah. Belum. Sudah, Belum. sudah, Sudah. sudah. Belum. Kamu belum tahu Oke. jalan sekali-kali Sudah, dalam. siapa yo? Coba ada yang bisa jawab? Ada yang bisa menjawab? Siapa? Karina Pertama, Jo. iya benar, Profesor Karina Jawa. Teman-teman keren nih, sudah pada kenal ya ternyata. Itu kan. Nah, Profesor Karina Jawa berkontribusi di bidang tuh. Teman-teman ketahui saat ini Profesor Karina Jo merupakan guru besar di bidang biomanufaktur di Universitas Airlangga. Dan juga beliau fokus dan dalam mengembangkan teknologi pengobatan dengan memanfaatkan bahan dari alam atau biological drugs. Nah, untuk teman-teman maupun mungkin ada Bapak Ibu serta Bapak Ibu guru yang pada sore kali ini bergabung, misalnya nih ingin kepo atau penasaran sama Prof. Karinajo, gimana ya Prof. Karinajo, kemudian gimana perjalanan atau sains yang dipelajari sama beliau bisa seperti saat ini gitu. Nah, teman-teman bisa ya menyiapkan pertanyaan. Nanti sambil berjalan kita akan sambil diskusi serta menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Mungkin ada Bapak Ibu orang tua, juga ada Bapak Ibu guru yang bergabung pada sore kali ini. Silakan, jadi pertanyaannya terbuka. Jangan sampai ya kesempatan emas kali ini bisa ngobrol bersama Prof. Karinajo tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin ya. Oke, saat ini sudah bergabung bersama kita. Kita sapa bersama-sama. Halo, Prof. Karinajo. Halo, Halo. Halo, Prof. Karin. Halo, halo Prof. adik-adik Halo, kalian. Prof. Ya. Halo, Prof. Halo, Prof. Halo, apa kabar sore kali ini, Prof? Selamat sore, ya saya baik-baik, terima kasih. Ibu apa kabar? Adik-adik apa Baik. kabar? Baik. Senang sekali kami Halo, pada Prof. sore kali ini. Baik. Prof. Karinajo berkenan untuk Baik. sharing bersama adik-adik sahabat kuat di sini dan juga ada Bapak Ibu serta Bapak Ibu guru yang mungkin juga bergabung. Terima kasih banyak, Prof. Sama-sama, Bu, dengan senang hati berbicara dengan adik-adik. Wah, nah, gimana? Mungkin kita langsung saja ya kita eh, ngobrol-ngobrol dengan Prof. Karinajo. Nah, mungkin dari teman-teman di sini, adik-adik eh, pernah mengikuti live Kuak 2 tahun sebelumnya atau mungkin membaca profil dari Prof. Karinajo. Beliau merupakan eh, ilmuwan khususnya pada bidang bioteknologi dan juga biomanufaktur. Nah, Ya, mungkin apa benar, Prof? ya. Nah, apa bisa dijelaskan secara singkat mungkin, Prof? Jadi teman-teman bisa berkenalan dengan bioteknologi dan juga biomanufaktur. Ya, jadi bioteknologi adalah bidang yang melakukan rekayasa biologi. Biasanya kita menggunakan
eh, bahan-bahan dari alam, termasuk makhluk hidup yang ada. Eh, Banyak sih aplikasinya, tujuannya. Ada yang digunakan untuk agriculture, ada yang untuk pertanian, ada juga Tania. yang untuk kesehatan. Ya, salah satunya saya yang menggunakan eh, tekniknya untuk membuat obat-obatan. Ada juga yang membuat untuk mungkin lebih ke arah food tech, ada untuk direkayasa untuk makanan. Oh, jadi Ya, rekayasa bioteknologi untuk pengembangan makanan juga bisa ya, Prof. itu bisa. Nah, kalau biomanufaktur sendiri itu gimana, Prof? Jadi biomanufacture ya lebih ke arah produksi untuk skala besar yang bisa digunakan untuk manusia, yang bahan-bahannya juga dari alam. Ya, salah satu contohnya adalah untuk produksi vaksin yang termasuk obat-obatan yang bisa digunakan untuk manusia secara standar kesehatan. Jadi Wah, standarnya harus sesuai dengan Badan Kesehatan. gimana? Gimana teman-teman? Ada pertanyaan mungkin? Ingin kepo lebih jauh nih? Hmm. Biomanufaktur atau bioteknologi? Ya, adik-adik, ada yang mau bertanya? Mungkin Ya. eh, ada yang mau mengambil bidang bioteknologi ke depannya. Nah, boleh tahu nggak nih, Prof, apa sih hal yang bikin Prof Karina memutuskan untuk terjun di bidang dunia bioteknologi? Ya, hal yang memutuskan saya untuk mengambil bidang ini ya karena saya tertarik dengan bidangnya. Menurut saya sih menarik sih. Jadi eh, selalu membutuhkan kreativitas dan inovasi. Apa yang mau dilakukan itu tergantung konsepnya dan pemahaman adik-adik sekalian. Jadi kalau memahami konsepnya, kita juga bisa mengembang sesuai dengan apa yang kita ingin aplikasikan. Jadi ada yang untuk pertanian, ada yang untuk kesehatan, dan juga untuk makanan, dan aplikasi khususnya pun terserah dengan imajinasi kita. Oh iya, jadi yang penting itu pemahaman konsepnya berarti ya, Prof. Baru dari konsep itu bisa dikembangkan menjadi apa saja yang ingin kita temukan gitu. Ya, iya, Bu. Nah, ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk, Prof. Dari Ibu Anita Mardiana. Bidang bioteknologi, fakultas atau prodinya apa ya di perguruan tinggi? Nah, jadi bidang bioteknologi sendiri juga ada spesialis khususnya. Kalau mungkin ada beberapa fakultas yang sudah mengajarkan bidang bioteknologi di Indonesia, tapi mungkin lebih banyak lagi di luar negeri pada saat ini. Eh, untuk mengambil bidang bioteknologi di perguruan tinggi biasanya harus memiliki spesialisasi khusus setelah mengambil ya S1. Mungkin ada yang bagian jalurnya dari bidang kedokteran, sejak itu habis itu mengambil mungkin S2 bidang bioteknologi. Ada juga yang langsung ada di perguruan tinggi swasta yang membuka bidang bioteknologi seperti beberapa. Ya, yang saya tahu sih ada di BINUS dan di Atma Jaya. Oh iya, berarti kalau di dalam Indonesia sendiri ada di swasta masih ya, Prof, untuk yang beneran jurusan bioteknologi sendiri gitu. Ya, pada saat ini yang kalau memang mau mengambil bioteknologi langsung pada saat S1-nya atau excellent satu mungkin harus mengambil perguruan tinggi swasta, tapi ada juga bidang yang ditawarkan setelah mengambil mungkin bidang kedokteran ya atau bidang kimia di perguruan tinggi Biologi negeri. mungkin bisa ya, Prof. Iya, iya, mungkin bisa. Eh, tetapi ya ini bidangnya ya harus harus banyak bersambungan dengan bidang-bidang yang lain. Jadi bioteknologi Oh, tidak hanya menggunakan biologi saja, tapi juga bidang kimia dan fisika seperti itu dan digabungkan. Jadi ya mungkin lebih ke arah spesialisasi setelah mengambil ya sarjana setelah itu. Kalau misalnya nih Prof, kalau untuk bioteknologi, S2-nya bioteknologi, berarti kalau untuk S1-nya itu lebih cocok biasanya jurusan apa Prof yang lebih bisa sinkron gitu ya? Eh, Mungkin ya ada. Karena pemahaman dasarnya sebenarnya kalau saya sih mengambil bidang bioteknologi bagian kesehatan. Jadi tergantung dengan apa yang ingin mereka lakukan ke depannya. Jadi kalau memang mau mengambil bidang bioteknologi bagian kesehatan sih
Saya menganjurkan sih mengambil S1-nya mungkin bidang MIPA, kesehatan atau mungkin kedokteran pun masuk pada saat itu karena kita mempelajari bagaimana cara membuat obat. Jadi mungkin mempelajari juga fungsi-fungsi tubuh pada pada bagian dasarnya untuk mengerti bagaimana membuat obatnya ke depannya. Jadi ya tetap harus mengambil bidang IPA gitu. Seperti kimia, biologi, fisika seperti itu. Pak. Wah. Iya, terima kasih. Mungkin sudah cukup menjawab ya untuk pertanyaan dari Ibu Anita Mardiana. Nah, ini ada Prisyana yang raise hand, Prof. Mungkin ingin bertanya langsung, silahkan Prisyana. Dinyalakan juga ya kameranya, kalau memungkinkan. Prof, saya mau bertanya. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar kalau Prof membuat vaksin corona. Nah, ketika masa pandemi COVID-19. Nah, kira-kira apa tantangan terbesarnya ketika membuat vaksin itu dan berapa lama pembuatan vaksin sampai bisa mengobati seluruh orang di dunia? Oke, ya terima kasih Frisyana atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya apa tantangannya membuat vaksin corona pada saat pandemi? Ya, tentu ya tantangan utamanya pada saat itu karena pandemi waktunya ya sedikit dan tapi kita membutuhkan vaksinnya secara urgent untuk ya melindungi banyak orang. Jadi yang mungkin tantangan yang utama adalah waktu. Jadi kita tidak punya banyak waktu untuk membuat sebuah obat yang sebenarnya harus dikerjakan dalam waktu yang lama. Jadi semuanya ya harus dibuat secara paralel. Jadi ya kita curahkan banyak tenaga dan dana untuk itu sih. Uh, dan juga pada saat itu ya karena saat pandemi tidak banyak yang bekerja di dalam laboratorium dan kita tidak juga bisa merekrut orang, jadi ya tantangan lainnya ya kekurangan tenaga kerja pada saat itu. Jadi beberapa orang harus mengerjakan ya banyak pekerjaan di dalam satu waktu. Mungkin tantangannya itu. Dan Iya, wah. Terima kasih Prisana atas pertanyaannya dan Prof untuk jawabannya gimana? Apa ada pertanyaan lagi Prisana? ya Tidak dan ada. mungkin ya waktunya ya mungkin Terima kasih. waktu vaksin COVID itu kita kembangkan dalam waktu kurang dari 1 tahun, tetapi waktu yang normal untuk mengembangkan obat-obatan atau vaksin bisa sampai 10 sampai 15 tahun di masa yang normal. Masa normal. Tapi saat itu dikebut ya, Prof, berarti untuk pengembangan vaksin COVID sendiri. Ya, pada saat itu yang difasilitasi adalah regulasinya. Jadi, karena Badan Kesehatan hanya menangani satu vaksinnya, jadi mungkin bagian administrasi dan regulasinya bisa diproses dengan cepat. Jadi kita memiliki diskusi yang sangat dekat dengan Badan Kesehatan. Jadi kita mengerti apa yang harus dilakukan pada hari itu juga. Dan ya karena itu prosesnya jauh lebih cepat. Tetapi semua prosesnya tetap kita lakukan secara normal. Tidak ada yang kita lompatin gitu. Tidak ada yang kita skip. Ya, secara prosedur sudah tetap sesuai gitu ya, Prof, meskipun dalam waktu yang harus secepat mungkin saat itu. Iya, Bu. Iya, nah ini juga ada Joan sedang raise hand. Silahkan Joan. Suster, jadi gini, nanti lombanya itu seperti ya yang gambarnya ada di buku itu nanti kita lewat online terus ada kayak soal terus ada kayak praktikumnya. Tapi itu tidak berhubungan sih, tidak kasih yang berhubungan. Jadi suntikan vaksinnya itu seperti apa? Mohon maaf, apa bisa diulang lagi Joan untuk pertanyaannya? Ya, ya. Pelan. Jadi em, untuk lomba sama penjelasan tentang virus corona ini, ya. Suntikan virus itu apa sih? Tapi kenapa virus corona itu tersebar terus? Lalu 2021 adikku lahir saat pandemi. Tapi pandemi itu apa? Apakah berhubungan dengan virus atau apa? Oh, iya. Oh. eh, terima kasih, eh, Doan, atas pertanyaannya.
Ya, Ya, makasih. apakah itu pandemi? Ya, ya, pandemi ya benar, Juan, berhubungan dengan virus. Pada saat yang kemarin ya pandeminya disebabkan oleh SARS-CoV-2. Jadi namanya virusnya SARS-CoV-2 yang ya family coronavirus yang sebelumnya sudah ada, tapi pada saat ini variannya berbeda dengan yang SARS-CoV-1. Jadi SARS-CoV-2 menyebabkan pandemi karena eh, virusnya disebarkan lewat pernapasan. Jadi kalau biasanya virus pernapasan menyebarnya lewat droplets, jadi harus benar-benar kontak langsung. Tetapi kalau virus SARS-CoV-2 ini menyebarnya melewati aerosol, jadi penyebarannya jauh lebih luas dan bisa bertahan lama di udara. Dan juga kalau aerosol ini terpapar ke benda-benda dan orang lain megang benda ini juga pun bisa terpapar oleh virus corona ini. Karena itu sistem penyebarannya lebih efektif daripada SARS-CoV-1 yang sebelumnya sehingga lebih cepat menyebar. Terus kenapa juga terjadi pandemi? Ya karena transportasi yang efisien pada saat ini eh, beberapa pasien yang terpapar virus corona tidak memiliki gejala. Jadi mereka terlihat seperti orang normal, tetapi pada saat mereka eh, traveling atau pergi ke tempat-tempat seperti tempat yang luar negeri, mereka bisa menyebarkan virusnya. Nah, karena ini masalah yang besar, karena kita tidak bisa mendeteksi apakah orang ini ada virusnya di dalam tubuhnya karena tidak punya presentasi gejala di dalam tubuhnya sehingga tidak menjadi sasaran yang dideteksi pada saat itu. Karena itu penyebarannya meluas. Jadi pandemi itu adalah penyebaran virus yang berpotensi menyebabkan kematian. Tetapi tidak hanya di satu negara saja, tetapi berpotensi menyebar ke seluruh negara di dunia ini karena transportasi ini. Ya seperti itu, Joan. Iya, dan disebabkan oleh virus yang namanya coronavirus SARS-CoV-2 ini. Jadi, tapi apa itu saat 2021 itu pas adikku kedua itu lahir, 2021 ya. Aku Iya, pas pas itu kan masih ada virus corona. Berapa orang-orang itu sakit, tapi emangnya banyak. Jadi gitu pandemi itu. Tapi kok bisa banyak orang yang sakit saat 2021? iya, karena pada saat sebenarnya virus coronanya sudah mulai menyebar pada saat awal tahun 2020 dan karena penyebarannya sangat cepat, tidak berhasil uh, di contain atau uh, di, dibatasi pada saat itu karena satu ya menyebarnya lewat pernapasan dan mungkin banyak orang yang terpapar virusnya walaupun tidak berada di dalam uh, jarak yang dekat karena penyebarannya melalui aerosol dan juga karena banyak orang yang terkena virusnya pun tidak memiliki gejala Joan. Jadi mereka pun bisa jalan-jalan ke luar negeri tanpa terdeteksi kalau mereka mendapatkan virusnya. Dan banyak yang dari mereka yang merupakan super spreader. Jadi mereka dengan efektif menyebarkan virusnya ke orang-orang yang mungkin terdekatnya. Walaupun tidak batuk, tetapi bisa melalui pernapasan. Karena itu penyebaran virusnya sangat cepat dan efektif dan menyebabkan pandemi. Iya benar, Joan, banyak yang terpapar. Karena itu disebut pandemi. Iya. Oh, Terima kasih ya. banyak. Terima kasih ya. Ya, Iya, sama-sama, terima Joan. kasih. Nah, selanjutnya ada Min 1 Pekanbaru nih yang sudah raise hand. Ini siapakah yang ingin bertanya? Bisa maju ya. Wah, ternyata pakai mikrofon. Sebentar, Kakak spotlight dulu ya. Ya, silakan. Diperkenalkan ya namanya siapa? Ya.
Dan bakteriofag dengan manusia, apakah hubungan negatif atau hubungan positif? Bak Dari ya Oke. pertanyaannya tadi bakteriofag di manusia hubungannya apakah positif atau negatif gitu. Ah, ya bisa bacteriophage atau bakteri saja. Sebenarnya konsepnya sama sih. Bacteriophage adalah makhluk yang hidup di dalam bakteri. Kalau bakteri ya juga ada perbedaannya. Eh, ya sebenarnya kalau membicarakan bacteriophage adalah parasit yang hidup di dalam bakteri, bisa juga menyebabkan penyakit di dalam tubuh. Berarti eh, hubungannya adalah hubungan yang negatif. Tetapi kalau ada bakteriofage yang hidup di dalam bakteri yang menyebabkan kita sakit, sehingga bakteriofage ini sendiri memberantas bakteri yang jahat di dalam tubuh kita, berarti hubungannya baik. Jadi ya konsep hubungan dengan virus atau bakteri tidak semudah itu. Ada juga simbiosis yang mutualis, ada juga simbiosis yang merugikan pada saat itu. Ya. Jadi tergantung apa bakteriofagenya dan apa efeknya ke dalam tubuh kita. Gimana tadi siapa dari Min satu Pekanbaru. Nah, mungkin untuk detailnya itu ya eh, ya silakan Min satu Pekanbaru kita lanjutkan dulu ya ke perjalanan dari Prof. Karina Jo. Nah, jadi kita ingin tahu nih Prof dari dulu hal kan tadi Prof sudah menjelaskan ya hal apa yang membuat Prof. Karina Jo untuk memilih bidang bioteknologi. Nah, boleh Ya, diceritakan jadi nggak Prof pertama ya, kali itu tertarik di bidang bioteknologi sampai bisa berkarir dan bisa menjadi guru besar ya, jadi saya pertama kali tertarik di bidang bioteknologi karena guru dari SMA saya sendiri. Jadi saya mungkin Bu Shelly eh, koneksinya, Prof, ini koneksi mungkin di, ada gangguan. ya, Saya bantu mungkin ya. ya, Iya, bagaimana Prof dulu bisa tertarik untuk mengembangkan karir di bidang biotek? Mungkin ke situ ya. Jadi mungkin kita yang awam bisa ada pemahaman caranya ya, ya. bagaimana stepnya. Baik Bu, Terima kasih, eh, Prof. baik Bu Meli. Jadi adik-adik saya juga tertarik dengan bidang bioteknologi pada saat saya sekolah. Pada waktu itu saya sudah sekolah SMA, ya. Ini semester terakhir. Pelajaran biologi. Eh, Waktu itu nama ibu guru saya dari Semak Satu Penabur adalah Ibu Lili. Ya, beliau bukan hanya mengajarkan apa yang ada di kurikulum pada saat itu, beliau mempresentasikan bidang bioteknologi yang mananya beliau menyajikannya dengan cerita yang menarik untuk saya. Pada saat itu, beliau menjelaskan tentang rekayasa genetika di ikan. Jadi pada saat itu ikan yang zebra fish yang mungkin warnanya hit putih atau monokrom, beliau bilang bisa nih dirubah warnanya dengan menggunakan teknik bioteknologi namanya rekayasa genetika. Jadi merubah genetika ikan dari yang monokrom hitam putih menjadi warna-warni. Ya, nah, sejak saat itu saya baca-baca sendiri sih tentang bidang bioteknologi ini. Ternyata aplikasinya tidak hanya untuk merubah warna ikan, aplikasinya banyak yang saya sudah paparkan sebelumnya. Bisa untuk pertanian, bagaimana membuat mungkin panennya jauh lebih banyak dan lebih subur dan lebih besar. Dan ada juga aquaculture bisa membuat ikannya jauh lebih besar dan mungkin anaknya lebih banyak untuk dipanen. Dan juga untuk bidang kesehatan yang saya tertarik. Ternyata bidang bioteknologi ini bisa digunakan untuk membuat obat-obatan yang bisa banyak dibutuhkan oleh manusia.
Ya, jadi awalnya ketertarikan. Jadi kalau Anda mengerti, kalau adik-adik mengerti konsepnya, apa yang bisa dilakukan untuk metode di eksperimennya, dan kita bisa menentukan apa yang kita inginkan untuk hasilnya atau aplikasinya. Jadi itu yang membuat saya tertarik dan ingin berkarir di bidang bioteknologi. Ya, jadi setelah itu saya mengambil S1, saya mengambil S1 yang mungkin saya pikir di universitas yang sudah lumayan eh, punya teknologi dan alat-alat yang bisa saya gunakan untuk latihan di luar negeri. Dan habis itu ya lanjut kuliah sampai S3 untuk doktorat gitu. Dan setelah itu saya kuliah sambil bekerja sih. Jadi saya sudah memiliki pengalaman bioteknologi di industri pada saat saya kuliah master dan doktorat atau PhD. Dan setelah itu saya pindah ke Oxford untuk bekerja untuk vaksin, tapi belum untuk vaksin COVID. Pada saat itu saya mengerjakan vaksin untuk rabies. Tapi setelah pandemi terjadi, saya diminta untuk berganti fokus untuk mengerjakan vaksin COVID karena saya sudah memiliki pengalaman yang yang mungkin tidak dimiliki ilmuwan yang lain di Oxford. Mungkin bekerja di bidang industri dan juga memiliki pengalaman di vaksin yang rabies dan juga pengalaman untuk biomanufakturnya. Jadi seperti itu. Nah, Mungkin selanjutnya, ya, ada lagi, ada Prof, mungkin. ya ada pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak. Iya, yuk. Eh, Kemudian, terima kasih, Prof. Selanjutnya, Rehan ya, Resen. Dari tadi, silahkan, Rehan. Mungkin ada pertanyaan. Iya, silahkan, nama. Terima Ya. kasih. Dan saya mau bertanya, apakah virus corona sudah mati dan apakah kita masih harus gunakan masker? Terima kasih. eh, terima kasih Rehan. Rehani atas pertanyaannya. Iya, jadi virus coronanya sebenarnya banyak bermutasi dan sekarang sudah mungkin varian yang kesekian ya setelah varian Alpha dan Delta dan juga Omicron. Dan sekarang mungkin varian yang lain-lainnya Omicron, tapi masih ada di dalam masyarakat. Ya. Kalau eh, himbauan saya sebaiknya kalau berada di daerah dengan eh, banyak orang, saya anjurkan untuk memakai masker untuk keamanan diri sendiri sih, supaya tidak terpapar virus corona. Tetapi mungkin sekarang gejala virus coronanya jauh lebih ringan dibandingkan gejala yang awal. Kak Seli masih on off ini sinyal jaringan ya. Kemudian selanjutnya Prisana ya. Prisana silahkan bertanya langsung ke Prof. Karina. Halo Prof, nama saya Prishana. Saya mau bertanya lagi. Jadi kan sebelumnya Prof bicara soal rekayasa genetika kan, Ya. seperti bisa merubah warna ikan atau warna tumbuhan. Nah, sementara Shana dengar dari Bunda kalau semisal buah-buahan atau sayur-sayuran atau makhluk hidup lain yang direkayasa genetika itu kurang sehat untuk tubuh kita. Menurut Prof gimana? Apakah masih aman dan sehat untuk kita konsumsi? Ya, terima kasih Brisana. Jadi sebenarnya ada pro dan kontra. Jadi setiap uh, buah-buahan dan sayur-sayuran dan mungkin hasil panen pertanian kebanyakan sekarang sudah direkayasa genetika. Jadi sebenarnya tidak eh, seperti yang sudah alami sebenarnya. Tetapi semua hasil panen yang sudah direkayasa genetika harus sudah melalui eh, regulasi dari Badan Kesehatan. Mungkin yang di luar negeri namanya, yang di Amerika namanya Food and Drug Administration. Kalau yang di Eropa berbeda lagi, di Indonesia berbeda lagi. Jadi hasil-hasil ini, hasil-hasil panen ini sudah melalui eh,
peraturan dan sesuai dengan standar yang sudah ada supaya tidak menghasilkan efek samping yang negatif di dalam tubuh manusia. Seperti itu. Jadi beberapa yang sudah kita konsumsi pada saat ini ya harus sesuai dengan standar. Saya rasa tidak merugikan kesehatan kita. Oke, Ya, Prof. Terima kasih atas Jadi pemaparan. memang Rishana. untuk jadi putus-putus. produk Iya, itu sudah Tadi putus-putus Kak Seli. Coba sesuai suaranya dengan belum jelas. Iya, regulasi dan sudah mendapat sertifikat aman begitu ya, Prof. Iya, Dan kalau sudah terjamin aman, pasti tidak ada efek buruk. Ya, Untuk mungkin kondisi menyambung saya Prof dengan mungkin Prof dan pertanyaan selanjutnya. Nah, seperti yang diketahui, Prof. Karinajo juga menekuni bidang biological drugs atau obat-obatan yang pembuatannya berbasis dari alam atau biologi. Nah, boleh dijelaskan sedikit nggak, Prof, untuk hal tersebut itu apa? iya. Jadi yang obat-obatan yang berbasis dari alam, ya salah satunya juga vaksin kan. Kita juga merekayasa uh, virus-virus atau bakteria atau DNA atau adik-adik tahu nggak DNA? Jadi untayan uh, kode yang ada di dalam tubuh kita yang menentukan karakteristik dan uh, uh, mungkin phenotype dari tubuh kita. Jadi disebutnya DNA atau untayan ganda genetika di dalam tubuh kita. Jadi segala semua hal yang berhubungan dengan makhluk hidup termasuk DNA itu berhubungan dengan biological atau eh, makhluk hidup. Ini salah satu contohnya adalah vaksin, dan saya juga sedang mengembangkan obat-obatan biologis, ya contohnya adalah antibody yang disebut monoclonal antibody, yang juga sebenarnya ada di dalam tubuh kita secara natural. Tetapi mungkin uh, efek sampingnya bisa ditingkatkan dan juga eh, efek efek sampingnya bisa dikurangi kalau kalau tidak eh, menghasilkan efek yang baik di dalam tubuh kita, dan juga hasilnya bisa ditingkatkan sehingga bisa menyembuhkan secara menyeluruh begitu. Ya, terima kasih. Ini gantian Ya, nih. selanjutnya ini Prof, pertanyaan nih berkaitan mungkin nyambung juga ya dengan pertanyaan barusan. Prof mau nanya bagaimana cara pembuatan vaksin? Pertanyaan dari Kansa. Bagaimana cara membuat vaksin? Pembuatan vaksin. Ya. Ya, jadi teknologi vaksin ada banyak juga, Fasa. Jadi ada yang teknologi mRNA. Jadi pembuatannya adalah dengan polymerase chain reaction. Jadi diperbanyak dari satu kode menjadi banyak. Ada juga uh, menggunakan teknologi virus yang dilemahkan. Jadi kita ambil virus COVID-nya, virus coronanya, dan kita buang karakter yang uh, merugikan tubuh kita. Jadi virusnya tidak berbahaya lagi, dan kita masukkan ke dalam tubuh kita supaya sistem kekebalan kita mengenali virusnya dan bisa mengatasi virus yang aslinya pada saat kita terpapar nantinya.
Dan ada juga yang menggunakan virus lain yang tidak berbahaya, dan kita titipkan informasi dari virus corona ini ke dalam virus yang lain ini yang tidak berbahaya, dan kita masukkan ke dalam tubuh kita sehingga kita bisa memberitahukan sistem kekebalan kita untuk mengenali virus corona pada saat kita terpapar ke depannya. Jadi teknologinya berbeda-beda seperti itu. Tetapi intinya kita memberitahukan bahwa virus corona ini berbahaya ke dalam tubuh kita, dan kita mempersiapkan tubuh kita untuk mempersiapkan antibodi supaya bisa menetralkan atau menyerang virus COVID-nya pada saat kita terpapar. Ya, udah Iya, jelas ya. jadi banyak sekali ya teknologi yang bisa digunakan untuk pembuatan vaksin. Mungkin teman-teman nih yang tertarik untuk bisa berkreasi di bidang bioteknologi ini harus konsep-konsep sainsnya. Saya pertanyaannya. Ya, silakan Ubay. Di unmute dulu ya. Prof. Karina, saya Ya, mau bertanya. Hmm, cara mengalahkan virus corona. Sebenarnya bahan vaksin itu apa sih? Bahan. eh, sebenarnya vaksin adalah alat yang sifatnya mencegah ubay. Jadi kita memberitahukan ke dalam sistem imun kita. Kan tahu kan ubay, jadi tubuh kita juga memiliki sistem untuk memerangi virus-virus dan bakteri-bakteri yang jahat yang akan menyerang kita ke depannya dan menyebabkan penyakit. Ya, jadi vaksin adalah salah satu cara memberikan informasi ke dalam tubuh kita bahwa ada virus dan bakteri yang jahat yang berkeliaran di luar sana dan akan menyebabkan penyakit di dalam tubuh kita. Jadi kita memberikan informasi ke dalam tubuh kita untuk membuat antibodi atau sistem kekebalan tubuh untuk menangani virus yang aslinya pada saat akan menyerang kita. Terima kasih, Prof. Karina. Ya, Prof. Karina, sama-sama. Prof. Baik. Karina, saya mau bertanya, Ya. Terima kasih bagaimana cara virus Prof. corona Karina Ubay. Selanjutnya bermutasi dipersilakan dan kepada Riza. Prof. Karina, saya mau bertanya, Ya, bagaimana silakan. cara virus corona bermutasi sehingga bisa menjangkit yang lain, maksudnya Iya, menular. jadi uh, ya Riza, jadi kalau uh, Riza mengerti struktur dari virus itu sendiri, ya mereka terdiri dari kode-kode genetika yang saya sudah paparkan sebelumnya. Jadi ada RNA, ada DNA, dan RNA DNA ini yang uh, menugaskan apa protein yang akan mereka buat. Jadi kan tubuh kita juga terbuat dari protein yang adalah building block atau yang membentuk tubuh kita dan sel-sel kita adalah protein. Jadi uh, virus ini akan mengeluarkan kode genetika yang berbeda sehingga mereka bisa menyamar menjadi virus yang lain untuk menghindari sistem kekebalan tubuh kita. Sehingga mungkin pada saat kita sudah vaksin atau uh, kita sudah membentuk antibodi yang bisa sebenarnya menetralkan virus-virus dan bakteri-bakteri ini, mereka mau menyamar menjadi virus yang lain sehingga kekebalan tubuh kita tidak mengenali virus-virus dan bakteri-bakteri ini. Itulah tujuannya. Thank you, Prof. Ya, sama-sama, Riza.
Terima kasih Prof. dan Riza. Wah, jadi virus itu bisa bermutasi ya, biar nggak dikenali lagi nih sama tubuh kita. Padahal mungkin sebelumnya tubuh kita sudah punya antibodinya gitu ya, Prof. Iya, iya. Oke, selanjutnya ada Abil yang ingin bertanya. Silakan Abil, dinyalakan ya kameranya kalau bisa. Halo Prof, mau nanya, kalau kan virus corona kan terus bermutasi ya, jadi kok apakah kita harus vaksinasi corona setiap tahunnya biar kita bisa kebal? Ya, jadi pada saat ini Abil, ya virus corona ini masih ada di dalam masyarakat dan masih menyebabkan banyak gejala-gejala, tetapi gejalanya semakin adalah gejala pernapasan ringan, ya, seperti influenza dan mungkin batuk pilek seperti itu. Namanya common cold. Ya, jadi sebenarnya saya sih sarankan ya kalau memang sudah memiliki kekebalan tubuh, misalnya sudah 3 kali divaksinasi, harusnya sudah cukup. Ya, mungkin kalau mau ke tempat-tempat yang ramai untuk menghindari terkena atau terpapar virus corona ini, ya cukup menggunakan masker pada saat itu juga, ya. Dan juga mungkin kita bisa membangun kekebalan tubuh kita sendiri dengan hidup sehat. Itu menurut saya sih Abil ya itu sebenarnya sudah cukup ya untuk saat ini. Terima kasih Prof. Karim. Ya sama-sama Abil. Oke, nah selanjutnya ini ada pertanyaan dari Prof. Saya mau bertanya, apakah virus flu yang sekarang lagi diinfo virus yang lalu, virus corona? Virus yang virus influenza sekarang. Ya, mungkin dari Moses silakan bertanya langsung aja ya. Yang dimaksud itu gimana? Ya mungkin kalau yang sekarang yang mungkin populer sekarang di media adalah human influenza virus A dan juga human metapneumovirus yang sebenarnya nggak sama-sama virus yang menyerang pernapasan sama seperti COVID, tetapi berbeda family, bukan 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 dari virus COVID yang sekarang. Jadi sebenarnya human metapneumovirus dan human influenza virus A ini sudah ada sejak lama dari dulu, ya. Dan mereka tingkat insidennya tinggi pada saat ya musim-musim dingin yang seperti sekarang ini. Jadi kalau di luar negeri sekarang masih termasuk musim dingin dan mungkin mereka angka-angka insidennya tinggi pada saat musim dingin dan awal musim semi. Jadi ini bukanlah hal yang aneh untuk tingginya penyebaran virus ini. Ya, tapi mungkin di Indonesia dengan tidak adanya musim dingin sangat membantu untuk tidak memiliki tingkat yang tinggi untuk penyebaran dari virus ini. Karena berbeda dari virus COVID, virus-virus ini menyebar melalui droplet. Jadi memang harus melalui close contact. Ya, jadi mungkin harus perlu dari kontak yang sangat dekat. Terima kasih banyak Prof untuk penjelasan lengkapnya. Nah, ternyata dari sini ya bisa terlihat banget ya bahwa teman-teman nih banyak yang tertarik di dunia kesehatan, bioteknologi, dan banyak juga ini virus menanyakan virus-virus yang sekarang sedang banyak dibicarakan gitu. Nah, menurut Prof Karina, bagaimana ya biar untuk persiapan kita anak-anak ini dari sejak dini itu bisa eh, belajar untuk sains dan menjadi bekal di masa depan, Prof. Khususnya bila mana ingin mendalami profesi nanti misalnya di bidang bioteknologi atau menjadi ilmuwan gitu. Ya, jadi mungkin langkah pertama adalah mungkin adik-adik membiasakan untuk mempelajari ilmu-ilmu sains ini. Jadi
eh, jangan takut untuk mempelajari ilmu sains karena eh, ilmu sains ini sangat menyenangkan dan mudah dipahami kalau kalian mengerti konsepnya. Jadi mungkin kalian bisa mempelajarinya dengan mempelajari alam-alam di sekitar kalian. Mungkin pelajaran fisika ya adalah tentang gravitasi seperti itu. Kalau mungkin biologi ya kalian bisa meneliti eh, benda-benda di sekitar kalian seperti ya tumbuhan dan binatang-binatang di sekitar kalian ya ya itu semua adalah konsep dasar dari biologi seperti itu. Dan cara kerjanya adalah bagaimana kalian mengerti konsep-konsep di bidang sains. Jadi semuanya dipakai dan sudah ada di alam dan semuanya tertata dengan teratur. Dan bagaimana kalian mengenali dan mempelajari itu dan saya sih pikirnya itu menarik sih. Bagaimana sesuatu hal yang terjadi, terus kenapa hal itu terjadi, bagaimana terjadinya, bagaimana mekanismenya, yang itu yang membuat saya tertarik untuk mempelajari bidang sains seperti itu. Jadi mungkin adik-adik approach-nya atau pendekatannya seperti detektif saja. Bagaimana suatu hal terjadi, ya saya mencari clue-nya atau saya mencari jejak-jejaknya dan kalian akan mendapatkan bagaimana solusinya seperti itu. Jadi ya menurut saya sih ini game yang menarik. Keren nih Prof, berarti eh, sains itu bisa seperti games ya, menjadi detektif gitu. Jadi kita bisa mempelajari clue-clue atau fenomena yang ada di alam gitu. Nah, dari Ya. sana kita bisa mempelajari konsepnya, kemudian bagaimana ini bisa terjadi dan bisa menemukan jawaban juga dari alam gitu ya, Prof. Terkait pertanyaan-pertanyaan yang kita eh, ingin ketahui gitu. Ya. Kalau boleh tahu nih Prof, untuk pekerjaan-pekerjaan di bidang sains mungkin nih yang bisa menjadi bahan referensi dari adik-adik sahabat kuak. Bisa diberi contohnya mungkin Prof? Eh, Bidang-bidang referensi yang sorry, maaf saya yang eh, mungkin putus-putus mendengarnya. Oh ya, mohon maaf Prof. Nah, jadi mungkin nih di sini bisa dijelaskan sedikit mengenai profesi mungkin Prof yang bisa menjadi inspirasi bagi adik-adik untuk mendalami bidang sains gitu Prof. Ya, jadi profesi di bidang bioteknologi ya biasanya kita menjadi ilmuwan yang mengerjakan eksperimen di dalam laboratorium seperti itu. Kita juga bisa menjadi ilmu intinya menjadi ilmuwan atau kita antara bekerja di universitas mengerjakan proyek-proyek akademik dan juga kita bisa juga bekerja di industri farmasi, kalau bisa industri agriculture, ada juga industri ya pangan, peternakan seperti itu. Iya, baik. Terima kasih Prof. Nah, ini ada pertanyaan dari orang tua. Boleh saya bacakan, Prof? Ya, boleh. Ya. Ini ada pertanyaan dari Mama Joel dari Penabur ya. Prof, sud, sud, titel Prof, Prof Jo sudah titel Profesor bidang dengan umur yang masih muda. Apa saran dari Prof untuk orang tua dan juga untuk asalahan sekarang adalah
Putus-putus ya Kak Seli. Mungkin Oh iya, baik. bagaimana? Saya bacakan sekali lagi ya. Prof Jo sudah menjadi dengan Prof Jo sudah titel Profesor bidang virus dengan umur yang masih muda. Apa saran dari Prof untuk orang tua dan juga untuk anak-anak untuk bisa menjadi orang profesional di bidangnya? Ah, mungkin Karena permasalahan sekarang adalah bertarung dengan gadget yang lebih menarik. ya, benar. Mungkin langkah pertama yang harus dilakukan orang tua untuk mengarahkan anaknya untuk ke arah bidang profesional ya, mungkin pelajarannya harus dibuat menarik. Ya, mungkin harus ada diskusi antara guru dan orang tua untuk mengenalkan bidang-bidang sains ini untuk lebih menarik konsepnya untuk uh, jadi anak-anak ini memiliki rasa ingin tahu dan mau lebih dalam lagi mempelajari ilmu sains-sainsnya. Jadi mungkin eh, orang tua juga bisa membatasi penggunaan gadget-gadget ini. Jadi mungkin dibatasi penggunaan gadget atau yang main-main game atau ya menonton sosial media pada saat ini. Dan mungkin ada kayak seperti balance, jadi seimbang antara menekuni pelajaran dan juga menekuni hiburan seperti itu. Uh, dan mungkin orang tua juga bisa memberikan informasi-informasi yang menarik tentang bidang-bidang seperti ini. Mungkin buku-buku dengan mungkin gambar-gambar yang menarik tentang bidang bioteknologi. Bagaimana ya, dulu kan saya tertariknya bagaimana merubah warna ikan dari hitam putih menjadi warna-warni. Menurut saya sih seperti sulap sih, seperti magic pada saat itu kan. Uh, uh, ya, jadi saya punya interest atau saya punya ketertarikan untuk mencari atau menggali lebih dalam. Jadi mungkin informasi atau akses ke informasi eh, yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya, mungkin mungkin punya library atau perpustakaan sendiri yang mengkhususkan atau mengarahkan anak-anaknya untuk mempelajari bidang-bidang seperti ini juga juga baik. Dan juga mungkin ya dengan visit ke museum-museum yang menarik, dan juga pembicaraan dari orang tua ya berdiskusi tentang topik-topik bioteknologi atau mungkin ya AI atau fisika atau yang dekat dengan keseharian kita, sehingga anak ini memiliki ketertarikan dengan bidang ini. Jadi semuanya dimulai dengan ketertarikan dan juga ya antara orang tua dan sekolah yang mengarahkan anak-anak ini. Wah, terima kasih banyak, Prof. Jadi memang untuk menanamkan sains itu yang pertama, yang jelas harus membuat sains itu menarik ya, Prof. Iya, Dan juga bisa menyediakan, mendukung ya untuk sumber dayanya bisa dari itu buku-buku, kemudian juga bisa kunjungan ya ke tempat-tempat yang di mana kita bisa belajar sains, misalnya ke museum yang berkaitan dengan sains kayak gitu ya, Prof. Dan juga diskusi ya. Jadi memang harus secara intensif untuk mendampingi anak-anak ya agar mau dan tertarik belajar di bidang sains begitu, Prof. iya, seperti itu, Kak. Wah, iya, terima kasih, Prof. Nah, tanpa terasa ya sudah hampir 1 jam kita di sini ngobrol-ngobrol dengan Prof. Karina Jo. Dan ternyata dari tanya jawab dan diskusi kali ini kita bisa menemukan nih ketertarikan anak-anak tuh sangat ternyata untuk sahabat kuak yang masih SD tuh sudah banyak belajar dan baca soal virus ya dan vaksin. Wah, keren banget. Nah, ini merupakan modal awal yang penting nih buat kita semua bisa belajar lebih banyak lagi, terutama di bidang sains. Siapa tahu nanti bisa muncul juga ilmuwan-ilmuwan Indonesia hebat lainnya dari di antara sahabat kuak yang ada di sini. Nah, sebelum menutup webinar kali ini, mungkin dari Prof. Karina ada yang ingin disampaikan pesan-pesan untuk sahabat kuak di sini, Prof. Ya, silakan, Prof. Ya, pesan-pesan untuk adik-adik sekalian ya, teruslah mempunyai rasa ingin tahu. Ya, jadi
pelajarilah bidang-bidang seperti ini yang menurut saya sangat akan berguna pada saat kalian akan memiliki karier di masa depan. Ya, teruslah mempelajari apa yang kalian minati. Jadi, jangan takut untuk mempelajari sesuatu hal yang baru, ya, terutama di bidang ya STEM, ya, Science, Technology, Engineering, dan mekanik seperti ini. Jadi, dan saya juga pesannya ialah punya mimpi lah, mimpi yang setinggi langit. Jangan batasi mimpi kalian dan uh, kalian pada saatnya akan juga sampai di sana. Jadi jangan takut bermimpi dan teruslah mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi dan itu sangat membantu sih untuk kalian mempelajari dan belajar lebih dalam di bidang ini, di bidang-bidang yang kalian ingin pelajari ke depannya. Wah, terima kasih banyak Prof untuk pesannya. Nah, sebelum kita tutup ya, akhiri, kita boleh foto bareng dulu. Nah, ayo silahkan untuk teman-teman semua dinyalakan kameranya. Yuk kita foto bareng dulu. Kalau ingin fotonya masing-masing, silahkan langsung di screenshot ya. Oke. Wait. 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 Oke. Di sini. Iya. Oke, kakak hitung ya. 3 lagi. Oke, kakak hitung ya. 3 lagi. Oke. Terima kasih banyak ya untuk kesediaan dari Prof. Yuk semua boleh pada sore hari ini yang sudah juga untuk teman-teman. Nah, mohon maaf bila mana dalam kesempatan kali ini saya ada kesalahan dan juga ada sedikit gangguan tadi secara teknis. Mohon maaf dan sampai jumpa di Ngobras Olimpiade Sains Squad 2025 selanjutnya. Sampai jumpa. Yuk semua. Terima kasih Prof. Bilang terima kasih sama Prof. Iya. Terima kasih Prof. Thank you. Sampai jumpa adik-adik. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Profesor. Ya, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Prof.